Buat kamu yang sedang merasa tidak berarti, mohon dengarkan ini berulang-ulang. Khusus video ini mohon diputar berulang-ulang. Kenapa? Sekali, dua kali denger pasti nggak mempan. Karena kamu lagi hampa, lagi kosong, lagi nggak bisa mencerna. Semoga yang ketiga kali, empat kali, atau kelima kali itu bisa nyantol di pikiran dan perasaanmu. Mohon dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah iseng. Tuhan sampai menciptakan sesuatu itu ada tujuannya, ada makna, ada fungsinya. Apalagi dalam menciptakan manusia. Tuhan tidak pernah iseng. Kamu Tuhan ciptakan bukan karena iseng dasarnya. Pasti ada tujuan yang luar biasa. Ada arti, ada makna, ada keberhargaan yang luar biasa. Jadi kalau kamu sedang merasa tidak berarti, tidak bermakna, tidak berharga, itu ilusi, itu tidak benar. Betapapun kehampaan kamu sekarang sedang berusaha menentang apa yang saya sampaikan, mungkin di hatimu berkata, nggak mungkin, aku kan nggak berarti, aku kan nggak ada gunanya. Betapapun kamu sedang menentang itu, tolong dengarkan baik-baik. Apa iya dalam hidupmu kamu sama sekali nggak pernah berarti buat orang lain? Apa iya? Ambil waktu deh, pikirkan dan renungkan. Apa iya kamu memang gak pernah meringankan beban orang lain selama ini? Hidup kamu jahat aja. Apa iya begitu? Tidak mungkin. Pernah gak orang-orang yang berterima kasih sama kamu? Makasih ya, untung ada kamu. Makasih ya, udah bantu aku. Makasih ya, kamu baik banget. Terima kasih, terima kasih. Apa iya nggak ada sama sekali ucapan terima kasih terlontar kepada kamu? Satu pun tidak pernah. Apa iya? Jangan membohongi diri. Jangan menipu diri. Sangat nggak mungkin kamu tuh nggak pernah nolong orang, nggak pernah menjadi arti buat orang lain. Terlepas dari orang itu akhirnya nggak tahu diri, orang itu akhirnya menyakiti kamu. Saya nggak peduli, yang saya peduli adalah kamu pernah nolong orang. Kamu pernah baik sama orang. Kamu berarti buat orang lain. Kita nggak bisa kendalikan orang-orang yang kita baiki kemudian akan baik kembali kepada kita. Saya lagi nggak bahas itu karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kita nggak bisa ngatur-ngatur orang lain. Tapi inti yang saya mau sampaikan adalah kamu baik. Kamu orang yang baik. Sudah banyak kebaikan keluar dari diri kamu kepada orang lain. Bila kamu berkenan, coba pejam mata sebentar. Bayangkan wajah-wajah yang pernah tertolong oleh kamu, yang pernah diringankan bebannya. Wajah-wajah terharu, wajah-wajah berterima kasih, wajah-wajah tertolong. Bukan berarti kita hitung-hitungan atas kebaikan kita, bukan. Ini kan konteksnya kamu gak bisa yang selalu hanya merasa kurang, selalu merasa gak berharga, gak berarti. Itu perasaan-perasaan yang gak valid, itu salah. Tuhan gak pernah iseng, apalagi dalam menciptakan kamu. Kamu diciptakan atas dasar yang kuat, ada tujuan yang sangat mulia. Di antara tujuan-tujuan itu, sebagiannya sudah terbukti, yaitu tentu bermanfaat, bernilai, berfungsi dengan indahnya. Mas, tapi faktanya aku memang gak ada gunanya. Aku memang gak berarti. Kamu sedang membohongi diri, itu tidak benar. Kamu sedang menipu diri sendiri. Besok lusa deh baru kamu ngeh. Kamu akan sadar bahwa, iya ya yang Mas Dedi katakan kemarin di video betul ya. Aku tuh ada maknanya juga. Karena gini, sekarang kamu denger ini kan pada perasaan yang hampa. Perasaan kalau sudah hampa, sudah negatif, pikiran jadi buntu. Segala perbendaharaan pikiran, segala memori-memori dalam pikiran itu tidak keluar, tidak terakses. Maka penting sekali khusus video ini kamu dengar berulang-ulang. Agar hatimu terdidik. Perasaan juga harus dididik. Jangan yang berlebihan, jangan lebay. Jangan yang merasa sesuatu tanpa dasar. Perasaan itu harus disekolahkan. Ketika kamu sedang merasa hampa sekarang, sekolahkan. Wahai hatiku, apa iya aku memang tidak berarti? Wahai hatiku,
Apa iya aku memang gak berharga? Terkadang bertanya kepada diri sendiri itu penting. Supaya gak terbawa perasaan terus. Perasaan kadang tuh bagaikan air. Perasaan tuh terkadang bagaikan arus sungai yang kencang. Ngalirnya cepat sekali, bisa tenggelam. Seringkali kita tenggelam oleh arus perasaan kita sendiri. Bukan tenggelam oleh masalah pada realitasnya. Masalah yang sesungguhnya sebenarnya nggak menenggelamkan kita. Perasaan kita lah. Ada efek berlebihan, melebih-lebihkan masalah. Itu yang menenggelamkan kita. Apapun masalah kamu saat ini saya nggak tahu. Tapi satu hal kamu harus ingat. Kalau orang lain nggak menghargai kamu, Tuhan menghargai kamu. Mas, tapi Tuhan gak sayang aku. Buktinya aku banyak masalah. Siapa sih yang gak ada masalah? Ini ujian. Pandanglah sebagai ujian. Siapa sih yang gak ujian? Yang sedang sharing ini ke kamu juga dalam ujian. Siapa yang gak lagi ujian? Semua sedang dalam ujian. Mas, tapi kata orang tuaku, kata pasanganku, kata teman-temanku, aku ini gak guna. Aku ini gak berarti. Aku ini gak berharga. Itu kan kata mereka. Kata Tuhan yang menciptakan engkau, adakah itu tertanam di hatimu? Atau engkau lebih tanda petik menyembah manusia dibanding menyembah Tuhan? Terkadang ya, kita tuh kayak memberhalakan manusia. Jangan bayangkan berhala tuh ibarat sesuatu-sesuatu yang lain gitu loh. Kadang-kadang manusia yang menjatuhkan kita, yang menjelek-jelekkan kita, tanpa sadar kita tanda petik memberhalakan dia. Seolah-olah dia tinggi, seolah-olah kita lebih takut dia dibanding takut kepada Tuhan. Ya otomatis secara gak langsung orang itu jadi berhala. Seolah-olah apa kata-kata dia itu sangat mempengaruhi hidup kita. Padahal hanya kepada Tuhanlah kita berserah, hanya Tuhanlah yang bisa menentukan hidup kita. Kalau seseorang melabel kamu tidak berarti, gak ada gunanya, gak berharga, dan itu mempengaruhi hidup kamu, berarti orang itu adalah berhala kamu. Kenapa? Kok dia kayak punya power gitu loh? Harusnya kan enggak. Jadilah merdeka. Kita tuh hanya hambanya Tuhan, bukan hamba siapa-siapa. Tujuan kita sembahyang adalah ada kata sembah di situ. Kita menyembah yang maha kuasa. Sembahyang, menyembah yang siapa? Yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Tuhan yang berhak menentukan hidup kita. Ingat, setiap kali kamu masih terganggu akan apa kata orang, sehingga kamu merasa gak berarti, gak berharga, berarti tanpa sadar, secara gak langsung, mohon maaf, kamu kayak menyembah orang itu. Kayak dia punya kuasa banget gitu atas hidup kamu. Seolah-olah dia tuh punya power besar, dia punya otoritas besar akan hidup kamu. Itu sudah memberhalakan manusia. Kita hanya menyembah Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kamu, bagi Tuhan kamu sangat berarti, kamu sangat berharga. Karena Tuhan menciptakan kamu dengan tujuan, bukan iseng. Ada dasar yang kuat dalam menciptakan kamu. Kamu insan yang baik, kamu akan dimuliakan dan ada tujuan yang luar biasa, tujuan yang indah dalam hidup kamu. Baik demikian ya, sampai jumpa. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya. Terima kasih.